Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode perdana podcast singkat by Sehat Makassar. Ya, saya Wiwi Rabiatul Adawiyah akan bersama kalian pada sore hari ini. Sekarang kita sudah bersama salah satu duta BPJS Kesehatan, Ibu Rini. Selamat sore, Bu. Sore, Mbak Rini. Iya, jadi teman-teman, sore ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu kita akan membahas terkait Aman JKN. Betul ya Ibu ya, Aman JKN. Kira-kira apa itu Aman JKN, Bu? Baik, makasih ya Wiwi. Iya. Baik, Aman JKN ini adalah sebenarnya aplikasi yang dari BPJS Kesehatan. Sebenarnya ini bentuknya sebagai anjungan mandiri yang penempatannya itu di kantor cabang. Ini tujuan Aman dari JKN ini untuk mempermudah dan mempercepat proses administrasi di kantor cabang. Jadi Bapak dan Ibu yang berkunjung ke kantor cabang itu dapat diproses atau mempermudah pelayanan dengan Aman JKN. Oke, jadi keberadaan Aman JKN ini untuk mempermudah proses pelayanan di kantor cabang ya, Bu ya? Betul sekali. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan nih, Bu, dari beberapa netizen. Saya izin bacakan boleh ya, Bu ya? Silakan. Untuk penerapan Aman JKN ini, fitur apa yang biasanya paling sering digunakan oleh peserta yang datang ke kantor? Baik, Aman JKN ini ada beberapa fitur, tapi yang biasanya dipergunakan atau sering dipergunakan oleh peserta itu adalah cek data peserta, cek data peserta, cek kemudian cek perubahan data seperti perubahan data Vaskes dan perubahan kelas rawat. Itu yang paling sering digunakan oleh peserta jika berkunjung ke kantor cabang dengan menggunakan Aman JKN. Oke, jadi Aman JKN ini bentuknya aplikasi dan peserta bisa akses sendiri. Dia bentuknya dalam bentuk anjungan, bentuknya ya, Mbak. Jadi anjungan. masih hanya di kantor cabang saja, jadi dia tidak berbentuk seperti aplikasi yang lain. Jadi dia masih ada sebagai bentuk anjungan hanya untuk mempercepat proses administrasi di kantor cabang. Oh ya, jadi peserta tidak perlu lagi mengantri panjang ke petugas ya, Bu ya? Iya, betul sekali. Itu salah satu tujuan utama dari Aman JKN. Oke, kira-kira setelah dijalankan, bagaimana respon peserta? Bagaimana respon masyarakat terhadap adanya Aman JKN ini di kantor? Sejauh ini respon positif sekali ya dari peserta-peserta kami karena dia akhirnya terbantu dan tidak terlalu berlama-lama mengantri di kantor cabang dengan adanya Aman JKN. Jika keperluannya hanya untuk melakukan pengecekan, itu bisa dilakukan dan bisa dibantu oleh security di depan dengan aplikasi Aman JKN ini. Artinya ini bisa mempersingkat juga waktu tunggu di kantor. Betul sekali. Betul. Ya, jadi teman-teman, untuk saat ini kita bisa mengakses Aman JKN di kantor BPJS Kesehatan. Itu kita tidak perlu lagi mengantri panjang seperti biasanya. Tapi Bu, maaf, sebelumnya saya sempat juga mendengar terkait mobile JKN. Betul sekali. Apakah mobile JKN dan Aman JKN ini sama, Bu? Sebenarnya tujuannya hampir sama, tapi dalam segi pengembangan itu berbeda ya. Kalau aplikasi mobile JKN itu adalah aplikasi yang dapat diakses atau didownload oleh peserta. Kemudian beberapa fiturnya lebih banyak daripada Aman JKN. Sedangkan Aman JKN ini letaknya hanya di kantor cabang karena tujuan utamanya itu mempermudah dan mempercepat akses administrasi untuk peserta yang datang ke kantor cabang. Sedangkan mobile JKN itu untuk secara keseluruhan, Mbak. Seperti itu. Berarti Aman JKN dengan mobile JKN itu jelas berbeda ya, Bu? Iya, berbeda. Kalau mobile JKN sendiri, itu kira-kira fitur apa saja yang bisa membantu peserta? Kalau di Aman mobile JKN itu fitur-fitur yang cukup sering dipergunakan itu adalah perubahan data, pengecekan data kepesertaan, pengecekan data iuran, ini khusus peserta mandiri ya. Kemudian keaktifan kepesertaan. Dan kami juga sekarang yang paling sering bahkan digunakan dan memang diwajibkan untuk dipergunakan di aplikasi mobile JKN itu adalah pelayanan antrian online. Antrian online di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan. Fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Betul sekali. Berarti pasien cukup menggunakan mobile JKN kalau akan berobat ke puskesmas atau klinik dan juga rumah sakit sebagai rujukan tingkat lanjut. Wah, ini tentunya akan sangat mempermudah dan salah satu terobosan baru bagi BPJS Kesehatan juga, Bu ya. Iya, betul sekali. Kira-kira Bu,
dari aplikasi mobile JKN itu, selain pengambilan antrian, tadi bisa apa lagi Bu? Bisa melakukan pengecekan data kepesertaan, Pengecekan perubahan data peserta, Perubahan data juga? perubahan data juga. Oh, perubahan berarti data dia nomor punya handphone. fungsi aman JKN yang Ya, bisa ada ya? beberapa. Kalau aman JKN itu kan lebih pada pengecekan. Oke. Kalau ini perubahan administrasi bisa Perubahan. dilakukan seperti itu. Oke. Apa lagi ya yang jadi titipan? Oke. Iya Bu, jadi di fitur aplikasi mobile JKN juga katanya ada fitur bugar. Ya, betul sekali. Seperti apa itu fitur bugar? Kalau Bu? untuk aplikasi bugar ini atau fitur aplikasi bugar ini memang baru ya diluncurkan di mobile JKN. Iya. Jadi ini sebenarnya kita mengikuti perkembangan juga ya, karena kan saat ini olahraga ya sangat penting untuk kebugaran. Tentunya BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara kesehatan Lagi tentunya sangat marak-maraknya. rame-rame mendukung. Jadi ini sebenarnya lebih pada membantu peserta untuk mengetahui tentang ya kadar lemak atau tinggi Kadar badan atau berat badan. Sebenarnya lebih pada seperti smartwatch ya, mengukur tentang kadar-kadar tubuh yang ada. Sebenarnya dia lebih terkoneksi seperti mengetahui massa tubuh, tinggi badan, dan misalnya kalau misalnya Mbak Wiwi olahraga nih, tentunya pasti akan terukur dengan sehat bugar ini seperti ini. Tapi ini dia lebih banyak terhubung dengan smartwatch ya, jadi bisa mengukur seperti itu. Oh, jadi bisa dihubungkan juga sama betul, smartwatch. betul. Wah, sangat Jadi keren bisa sekali. ini, ya. Oke. Iya, karena sekarang lagi marak-maraknya, lagi heboh-hebohnya kan, orang iya, olahraga. Terus sekarang BPJS mengembangkan aplikasi mobile JKN dengan fitur bugarnya. Sehingga banyaklah tambahan, sehingga selain misalnya untuk cek kesehatan, tentunya juga menjaga kesehatan. Fitur bugar ini termasuk salah satu yang mendukung itu. Seperti itu. Oke, ini Bu, masih terkait fitur aplikasi mobile JKN. Saya sempat mendengar terkait aplikasi rehab. Apa itu rehab Bu? Apakah termasuk seperti rehab di rumah sakit atau gimana itu Bu? Jadi rehab itu sebenarnya adalah rencana bertahap ya. Jadi rencana bertahap untuk itu sejenis cicilan bagi peserta yang menunggak, khususnya peserta mandiri ya, agar mempermudah peserta dalam melakukan pembayaran. Jadi kami juga di BPJS Kesehatan membantu ya, memprioritaskan peserta-peserta yang dalam hal ini ada tunggakan premi, bisa melakukan pencicilan iuran. Jadi boleh di aplikasi mobile JKN itu kami ada fitur namanya rehab atau rencana bertahap yang dapat digunakan oleh peserta untuk melakukan pencicilan iuran. Jadi rehab ini juga boleh dilaporkan atau mungkin jika terkendala lewat aplikasi ya Mbak Wiwi, itu bisa di kantor BPJS Kesehatan juga pendaftarannya. Nah itu bisa mempermudah peserta. Jadi kami informasikan selama peserta itu rehab, mendaftarkan diri sebagai peserta rehab, maaf posisi kartunya belum aktif, tetap nantinya akan melakukan pelunasan. Jadi rencana bertahap ini tidak untuk diutamakan untuk pengaktifan, tapi untuk mempermudah peserta melakukan pembayaran secara bertahap seperti itu. Oke, jadi selama rehab ini sendiri tadi cicilan iuran. Ya, cicilan untuk iuran, mempermudah pembayaran ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot pusing kalau tunggakannya banyak. Bisa dilakukan pencicilan sesuai dengan bisa kemampuan dicicil. peserta. Ya, selama maksimal 12 bulan. 12 bulan. Kalau minimal berapa bulan itu, Bu? Minimalnya 4 bulan ya. 4 bulan. Ya, jadi kalau pesertanya sudah menunggak lebih dari 4 bulan itu sudah bisa melakukan pendaftaran rehab. Sudah bisa ikut rehab. Jadi maksimalnya itu 12 bulan cicilan. Nanti ketentuan dan informasinya boleh nanti disampaikan, dan boleh ada informasi yang lebih lengkap di fitur mobile JKN juga. Jadi selama mengikuti rehab itu kartu BPJS-nya belum aktif ya. Nanti setelah melakukan pelunasan, baru kemudian kartunya aktif dan bisa digunakan kembali di fasilitas kesehatan. Oke. Lalu Bu, untuk saat ini kalau misalkan kartunya pasien hilang, rusak gimana Bu? Saat ini, apakah masih ada pencetakan di kantor atau gimana kira-kira Bu? Sudah 2 tahun terakhir ini kami tidak melakukan lagi pencetakan kartu ya. Oh, sudah jadi tidak silakan ada. Peserta menggunakan KTP elektronik untuk melakukan. Oh, bisa pakai KTP. Iya, betul sekali. KTP elektronik untuk mengakses pelayanan.
sekarang juga bisa menggunakan kartu KIS digital pada aplikasi mobile JKN. Jadi Bapak Ibu yang sudah memiliki aplikasi mobile JKN silahkan klik di menu kartu, itu kartunya akan terbaca dan itu juga dapat di-download ya, boleh dikirimkan ke email dan jika ingin melakukan pencetakan silahkan. Jadi kartu KIS digital ini dikeluarkan lewat aplikasi dan diperlihatkan kepada petugas baik itu di FKTP maupun di FKFPL untuk mendapatkan pelayanan seperti itu. Sangat mudah ya Bu sekarang mengakses layanan kesehatan. Betul sekali. Kita cukup bawa KTP saja, tidak perlu repot-repot bawa kartu lagi. Betul sekali. KTP atau handphone, kita sudah bisa mengakses pelayanan. Akses pelayanan sudah ada dalam genggaman. Betul sekali Mbak Wiwi. Oke. Baik Bu, sebelum kita menutup podcast pada sore ini, kira-kira apa ini Bu yang ingin Ibu sampaikan atau pesan-pesan untuk teman-teman? Kira-kira boleh silahkan Bu. Baik, Bapak dan Ibu, kami harapkan tentunya sebagai Duta BPJS Kesehatan ya, saya harapkan Bapak dan Ibu selalu menjaga kesehatan dan sekiranya nantinya ingin mengakses pelayanan, kami harapkan dapat mengakses aplikasi mobile JKN karena begitu banyak sekali kemudahan yang Bapak Ibu dapatkan jika mengakses mobile JKN ini. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih Bu sudah sharing banyak hal bersama teman-teman pada sore hari ini. Oke, saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan yang tentunya sangat padat di kantor ya Bu. Oke, selanjutnya teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast kami. Sampai berjumpa pada podcast selanjutnya yang akan tayang tiap minggu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.